Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Amma ba'du. Delapan peristiwa gerhana bulan dan matahari pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Peristiwa gerhana pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam perlu diketahui umat Islam. Dulu sebelum Islam hadir, masyarakat Arab jahiliyah meyakini bahwa peristiwa gerhana, baik bulan ataupun matahari, berkaitan erat dengan kematian tokoh pembesar. Setelah Islam datang di bawah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau pun mematahkan mitos tersebut dengan bersabda, "Sesungguhnya matahari dan bulan tidak akan mengalami gerhana disebabkan karena mati atau hidupnya seseorang. Jika kalian melihat gerhana, maka sholat dan berdoalah kalian kepada Allah." Hadis riwayat Al-Bukhari 985. Muncul pertanyaan, berapa kali Nabi Muhammad SAW melaksanakan sholat gerhana dan berapa kali terjadi gerhana pada masa beliau? Pengasuh Rumah Fikih Indonesia, Ustadz Ahmad Sarwat mengatakan, pertanyaan itu sudah pernah dijawab oleh salah satu tokoh ahli falak di Indonesia, Ahmad Isudin. Dilansir dari Rumah Fikih, Ustadz Ahmad Sarwat menjelaskan pada masa Rasulullah SAW setidaknya terjadi 8 kali gerhana, baik gerhana matahari maupun gerhana bulan. Rinciannya adalah 3 kali gerhana matahari dan 5 kali gerhana bulan, sehingga total ada 8 peristiwa gerhana. Tetapi, kalau mau merujuk riwayat, kita hanya menemukan Nabi sekali melakukan sholat gerhana matahari atau sholat kusuf, dan sekali sholat gerhana bulan atau sholat kusuf. Berikut 8 peristiwa gerhana pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. 1. Gerhana bulan 20 November 625. Inilah awal mula sholat gerhana pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tanggal itu bertepatan dengan 10 atau 11 Jumadil Akhir tahun keempat Hijriah. Dinukil dari hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim yang artinya, dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjaharkan atau mengeraskan suaranya dalam sholat kusuf atau gerhana bulan. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. 2. Gerhana bulan 17 Mei 626. Gerhana bulan terjadi pada waktu subuh pada 17 Mei 626. Kalau kita konversikan pakai komputer, tanggal tersebut pada hari Sabtu 22 Zulhijjah tahun keempat Hijriah. Menurut Ahmad Isudin, gerhana bulan itu terjadi hanya parsial atau sebagian, menjelang waktu subuh hingga subuh berakhir. Bahkan ketika bulan tenggelam, masih dalam keadaan gerhana. Belum lagi, waktu gerhana ini sangat luas dengan waktu tenggelamnya sekitar 2 jam. Waktu tersebut merupakan waktu di mana kaum muslimin lebih banyak di rumah atau masjid untuk melakukan qiyamul lail. Bahkan umat biasanya masih melakukan zikir setelah subuh, sehingga fenomena ini terabaikan. 3. Gerhana matahari mini 21 April 627. Gerhana yang ketiga adalah gerhana matahari mini yang jatuh bertepatan dengan 26 Zulqa'dah tahun kelima Hijriah. Namun sangat kecil dan jelas tidak mungkin terasa, karena persentase piringan matahari yang tertutup bulan hanya 2% saja. Meski gerhana ini berdurasi 32 menit 4 detik, namun nyaris tidak akan terasa. Menurut Ahmad Isudin, kita tidak mendapatkan riwayat bahwa di tahun itu Nabi melaksanakan sholat gerhana. Boleh jadi kita tidak mendapatkan riwayat bahwa Nabi melakukan sholat gerhana saat fenomena ini terlalu parsial, hanya 2% saja. 4. Gerhana bulan 25 Maret 628. Gerhana bulan sebagian ini terjadi dalam durasi 2 jam 7 menit 1 detik. Meski besar, gerhana saat itu masih 30%. Namun waktunya terjadi saat maghrib tiba, di mana umat muslim tengah menjalankan sholat. Kalau kita konversikan, diperkirakan jatuh pada hari Selasa 10 Zulqa'dah tahun ke-6 Hijriah. 5. Gerhana matahari mini 3 Oktober 628.
Kalau kita konversikan, gerhana ini terjadi pada hari Jumat 26 Jumadil Awal tahun ke-7 Hijriah dengan durasi gerhana 59 menit 46 detik. Nampaknya, kita pun juga tidak mendapat riwayat bahwa Nabi menjalankan sholat gerhana pada saat itu. Alasannya, barangkali karena gerhana ini tidak dapat dilihat dengan mata telanjang sebab piringan matahari yang tertutup hanya 12%. 6. Gerhana bulan 15 Maret 629. Gerhana itu merupakan gerhana bulan total yang terjadi selama 1 jam 40 menit 31 detik. Kalau kita konversikan, tanggal itu jatuh pada tanggal 10 atau 11 Zulqa'dah tahun ke-7 Hijriah. Namun karena terjadi pada Maret di mana menjadi waktu mulai berakhirnya musim dingin, aktivitas masyarakat Arab kala itu masih rendah. 7. Gerhana bulan sebagian 4 Maret 630. Gerhana ini bertepatan dengan 10 atau 11 Zulqa'dah tahun ke-8 Hijriah. Durasi gerhana ini mencapai 2 jam 42 menit 47 detik dengan besar gerhana 68% saat waktu maghrib. Tapi Nabi tidak menjalankan sholat gerhana karena kemungkinan awal gerhana terjadi sebelum bulan terbit, sehingga saat terbit bulan sudah dalam keadaan gerhana. Lalu 23 menit setelah matahari terbenam, waktu maghrib gerhana sudah berakhir. Gerhana ini mungkin juga tidak tersadari oleh masyarakat Madinah saat itu. 8. Gerhana matahari 27 Januari 632 adalah gerhana di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diriwayatkan melakukan sholat gerhana secara berjamaah. Tanggal 27 Januari 632 bertepatan dengan 25 atau 26 Syawal tahun ke-10 Hijriah. Saat itu jalur gerhana melewati sejumlah negara, di antaranya Afrika, Arab Selatan, India, dan Asia Tengah. Sejarah disyariatkannya sholat gerhana dan hikmah di baliknya. Sejarah sholat gerhana, berikut hikmah di balik pensyariatannya penting diketahui umat muslim. Peristiwa gerhana ini termasuk tanda-tanda kekuasaan dan kebesaran Allah. Sebelum Islam datang, dulu orang-orang Arab jahiliyah menyebutnya sebagai pertanda kematian. Ada pula yang memahaminya sebagai pertanda terjadinya sebuah peristiwa. Hari ini gerhana bulan kembali terjadi di Indonesia, tepatnya pada hari Selasa 8 November 2022. Hampir semua wilayah di Indonesia dapat menyaksikan kebesaran Allah tersebut. Peristiwa gerhana ini tidak hanya terjadi di masa sekarang. Peristiwa tersebut juga pernah terjadi di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sejarah pensyariatan. Sebelum Islam hadir menerangi peradaban masyarakat Jazirah Arab, masyarakat setempat percaya bahwa peristiwa gerhana bulan atau matahari berkaitan erat dengan kematian tokoh pembesar. Keyakinan ini terekam dalam beberapa riwayat hadis, sebagai dikutip dari laman MUI Digital. Salah satu riwayat Ibnu Hibban dalam kitab sahihnya, yang artinya, orang-orang menduga bahwa gerhana matahari atau bulan dan fenomena bintang jatuh disebabkan kematian seorang tokoh pembesar di muka bumi. Sungguh mereka telah berbohong, padahal gerhana adalah salah satu dari sekian tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Ibnu Hibban 2856. Dikisahkan dalam satu riwayat ada momen di mana satu-satunya anak Nabi Muhammad SAW dari selain Khadijah bernama Ibrahim, putra Nabi dari Maria Al-Qibtiyah, meninggal dunia tepat bersamaan dengan peristiwa gerhana matahari. Dinukil dari hadis riwayat Al-Bukhari 985 yang artinya, pada masa Rasulullah pernah terjadi gerhana matahari, yaitu di hari meninggalnya putra beliau, Ibrahim. Orang-orang lalu berkata, gerhana matahari terjadi karena meninggalnya Ibrahim. Maka Rasulullah pun bersabda, sesungguhnya matahari dan bulan tidak akan mengalami gerhana disebabkan karena mati atau hidupnya seseorang. Jika kalian melihat gerhana, maka sholat dan berdoalah kalian kepada Allah. Hadis riwayat Al-Bukhari 985. Adapun awal mula disyariatkan sholat gerhana, ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Syekh Al-Qardawi mengatakan bahwa sholat gerhana dilaksanakan pada tahun ke-10 Hijriah bertepatan dengan wafatnya Ibrahim putra Nabi. Sementara para ulama mazhab Syafi'i menyatakan sholat gerhana matahari pertama kali disyariatkan pada tahun ke-2 Hijriah, sementara gerhana bulan pada tahun ke-5 Hijriah. Kitab Al-Fiqih halaman Haji ala Mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i, Juz 1, halaman 239.
Hikmah. Menurut penjelasan MUI, hikmah disyariatkan sholat gerhana yaitu untuk menanamkan rasa takut kepada Allah agar seorang hamba meningkatkan ketaatan kepadanya. Ini disabdakan Rasulullah yang artinya, sesungguhnya matahari dan bulan adalah dua tanda dari tanda-tanda kebesaran Allah, dan keduanya tidak akan mengalami gerhana disebabkan karena mati atau hidupnya seseorang. Akan tetapi, dengan peristiwa itu Allah ingin membuat para hambanya takut. Kemudian dengan disyariatkan sholat gerhana secara langsung mematahkan mitos jahiliyah. Dugaan mereka bahwa gerhana berkaitan dengan kematian seseorang dibantah dan mendorong peradaban masyarakat ke arah pembuktian sains. Demikianlah kisah Islami Bidadari Surga. Simak terus channel ini untuk kisah Islami menarik lainnya. Terima kasih para sahabat Bidadari Surga yang dirahmati Allah. Semoga diberi kesehatan dan diberkahkan segalanya. Juga dibahagiakan hidupnya di dunia dan di akhirat kelak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya mujibah sa'ilin. Wa akhiron, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.